Sukses CPNS bersama The Proms. Makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi, dan bukan animasi. Baiklah teman-teman pejuang CPNS, kembali bersama The Proms ya, yang setia mendampingi teman-teman untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang ASN ya, atau PNS. Baiklah, kali ini The Proms akan mendampingi teman-teman dalam membahas soal CPNS SKD TIU ya, tes intelijensia umum. Nah, adapun yang The Pram sampaikan kali ini akan mengambil sebuah materi perbandingan. Jadi ini The Pram tidak membahas suatu tahun tetapi suatu materi. Sedangkan sumber soalnya adalah dari soal-soal CPNS 5 tahun terakhir. Tentu saja yang khusus tentang perbandingan. Jadi cara belajar seperti ini teman-teman, dengan harapan teman-teman bisa menguasainya secara lebih detail dan dalam, mengenali soal-soalnya mulai yang mudah, sedang sampai susah ya. Nah, sehingga diharapkan kemampuan TIU-nya bisa jauh meningkat dari sebelumnya dan akhirnya berakhir dengan sukses. Amin Allahumma amin. Oke, baiklah teman-teman, langsung ya. Jadi begini, sebelum masuk ke perbandingan, pertama teman-teman harus memahami dulu tentang konsep dasar perbandingan ya. Bagaimana itu? Ada dua macam, ada yang dinamakan perbandingan senilai, ada yang berbalik nilai. Perbandingan senilai itu artinya begini, kalau suatu variabel itu diperbesar, maka variabel yang lain itu ikut tambah besar dan sebaliknya. Tapi kalau berbalik nilai, suatu variabel diperbesar, maka variabel yang lain justru semakin kecil, gitu ya. Adapun bentuk perbandingannya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau senilai X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Nah, kita mudahnya gini, 1, 2, 1, 2, gitu loh. Jadi yang diperhatikan indeksnya. Sementara itu kalau berbalik nilai, gimana? 1, 2, 2, 1, ya gitu ya. Atau kalau dalam bahasa Jawa kan siji loro ya, jiro-jiro itu senilai. Kalau berbalik nilai gimana? Jiro, roji. Nah, itu berbalik nilai. Itu nanti akan selalu kita pakai. Nah, kemudian teman-teman, untuk tahu senilai dengan berbalik nilai, ini nggak usah perlu konsep khusus, tetapi perlu analisa dan logika saja. Saya kira logika sekelas sarjana membedakan itu senilai atau berbalik nilai, ya jelas itu tidak masalah ya. Nah, kemudian yang perlu diingatkan lagi adalah materi prasyarat, yaitu tentang perkalian silang, karena pasti akan banyak dijumpai. Ketika sudah ada sebuah perbandingan, A banding B sama dengan C banding D, maka berlaku perkalian silang. Jadi nyilang gini ngalinya ya, A kali D sama dengan B kali C. Akibatnya kalau kita mencari A-nya ditutup ya, berarti BC per D, A sama dengan BC per D. Kalau nyari D, D-nya tutup, berarti apa? BC dibagi A gitu ya. Nyari B, B-nya tutup, berarti AD dibagi C, kan gitu ya. Nyari C, C-nya ditutup, berarti AD dibagi B ya. Kiranya itu saja ya, konsep dasarnya cuma itu. Selebihnya adalah kita banyak berlatih tentang mengenali soal-soal yang ada, yaitu tentang perbandingan. Oke, baik teman-teman, perbandingan ini pun nanti The Pram sampaikan dalam dua parts ya, dua bagian. Kenapa? Karena memang banyak sekali dalam 5 tahun terakhir ini, bisa saya himpun ada 19 nomor teman-teman ya. Nanti nomor 1 sampai nomor 11 ini di part 1 dengan tingkat kesulitan yang istilahnya menengah ya, sedang gitu ya. Kemudian di berikutnya adalah dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Jadi gitu. Maka di part 1 dulu supaya pemahaman kita urut. Oke. Baiklah teman-teman, kita mulai ya. Nah, nomor 1 ya, kita ambil dari SKD tahun 2020. Jadi masih hangat ini ya, masih hangat banget. Oke. Suatu pekerjaan direncanakan dapat selesai dalam 15 hari jika dikerjakan 12 pekerja. Jadi saya tulis, kalau dengan 12 pekerja itu ternyata butuh waktu berapa? 15 hari. Begitu ya teman-teman. Jika pekerjaan ingin diselesaikan dalam waktu 5 hari. Nah, kalau pengen selesai 5 hari,
maka tambahan pekerjaan yang diperlukan. Artinya di sini tentu ada X-nya nanti berapa pekerja, tapi yang ditanya tambahan, hati-hati. Berarti delta X-nya, begitu teman-teman ya. Oke, setelah kita bentuk seperti ini, maka kita harus mendalami ini. Namanya banyaknya pekerja terhadap waktu menyelesaikan pekerjaan itu senilai atau berbalik nilai. Gimana? Makin banyak orang waktunya semakin sedikit. Berarti apa? Ini adalah ya perbandingan apa? Berbalik nilai. Gitu ya. Ingat ya, berbalik nilai berarti tadi apa? Jiro roji. Kalau ini atas bawah, bawah atas gitu ya. Oke, baiklah kita akan coba langsung buat perbandingannya. Atas bawah 12 per X, atas bawah sama dengan bawah atas. Berarti bagaimana? 5 dibagi dengan 15 gitu ya. Oke, sehingga perkalian silang yuk. 5 kali X sama dengan 12 kali 15. Begitu ya. Oke, jadi siapa X-nya? 12 kali 15 ya. Teman-teman bagi dengan angka 5. Selebihnya tentu tinggal kita coret. Dibagi 5 berarti 1, bagi 5 berarti 3. Kita dapatkan 12 kali 3 adalah 36. Ingat ya, ini adalah X-nya. Yang ditanyakan adalah tambahan pekerjanya. Jadi delta X-nya ini loh ya. Oke ya, tinggal gampang aja ya. Kita punya delta X ya. Tadinya 12 menjadi 36. Tentu saja 36 kita kurangi dengan 12. Oke teman-teman, berapa jawabannya? Baik, 24 pekerja ya. Ada jawabannya? Alhamdulillah jawabannya B ya teman-teman. Begitu. Kok gampang ya? Iya. Dan kita akan coba ke soal-soal yang berikutnya. Baik, saran nomor 2. Ya, perhatian. Jika setengah losin gelas harganya 30.000. Oke, jadi di sini setengah lusin harganya adalah 30.000. Oke. Maka harga 9 gelas adalah berapa? 9 gelas. Jadi tadi losinnya ya losin gelas ya. Adalah berapa? Kalau ini ya tentu langsung X-nya. Baik ya. Oke, teman-teman harus cermat. Ini bijian, ini losin. Jadi setengah losin itu ada berapa? 1 losin 12, setengah losin berarti ada 6 gitu ya. Jadi nanti yang kita pakai angkanya adalah ini teman-teman. Oke ya. Nah, kalau ini berarti senilai atau berbalik nilai. Banyaknya barang dengan harganya. Bagaimana ini? Nah, ini baru namanya perbandingan senilai ya. Berarti apa? Atas bawah sama dengan atas bawah. Yuk, atas bawah 6 per 9 sama dengan atas bawah. Berarti gimana? 30.000 dibagi dengan X. Oke. Selebihnya perkalian silang selalu gitu. Berarti 6 kali X sama dengan 9 dikalikan 30.000 gitu ya. Berapa X-nya? Berarti 9 kali 30.000 ya. Teman-teman bagi dengan 6. Kayaknya angkanya juga asik banget ini ya. Oke, 30 bagi 6. Ini bagi 6 1, bagi 6 berarti berapa? 5. Oke, akhirnya tinggal 9 kali 5. Berapa 9 kali 5? Iya, 45.000. Jangan-jangan ada? Alhamdulillah jawabannya C. Gitu teman-teman ya, biasa banget. Oke, baiklah. Halaman 1 telah kita lalui. Nah, sekarang kita ke halaman 2. Soal nomor 3. Ini juga SKD tahun 2020 ya. Kayaknya masih serupa deh ya, masih serupa ini. Perhatian baik-baik. Jika 2 lusin pensil seharga 24.000, kita tulis 2 lusin pensil. Oke, seharga 24.000 gitu ya. Nah, 3,5 lusin 3,5 lusin ya. Seharga berapa? Nah, gitu. Oke. Coba teman-teman perhatikan ini. Banyak barang dengan harga senilai atau berbalik nilai. Lagi-lagi seperti ini adalah perbandingan senilai. Kalau soal nomor 2 tadi adalah buah ya dengan lusin. Itu beda satuannya. Nah, kalau ini bagaimana? Ini lusin,
Ini lusin, satuannya sudah sama. Berarti ya sudah bisa langsung ya. Masya Allah, asik ya. Berarti senilai atas bawah sama dengan atas bawah. Berapa? 24.000 dibagi dengan X gitu ya. Oke, yuk perkalian silang. Berarti gimana? 2X sama dengan 24.000 dikalikan 3,5 gitu ya. Jadi inilah X-nya. 24.000 kali 3,5 lalu kita bagi dengan 2 ya. Oke, tentu saja 24 bagi 2 dia adalah 12. 12.000 kali 3,5. 12.000 kali 3 itu 36.000. Setengah ya kali 12.000 itu 6.000. Berarti 36.000 ditambah 6.000 ya. Berapa itu? Oke, 42.000 gitu ya. Ada? Masya Allah, jawabannya adalah C. Gitu ya teman-teman. Nah, SKD 2020 ternyata sangat asik ya. Nggak susah. Yang penting pahami konsepnya, ngerti materi prasyarat. Nah, dibiasakan. Oke. Baiklah, sekarang nomor 4. Perhatikan teman-teman, jika 1 ton beras, oke, 1 ton beras adalah 1 juta. Ini ya 1 juta. Kita tulis 1 ton 1 juta. Oke, gitu ya. Maka 1 kilogram, baik, 1 kilogram, harganya adalah berapa? Ini saja. Asik ya. Tentu saja data kita ikut soal ya, terlepas dari masuk akal atau tidak ini ya. Oke. Sekarang bagaimana? Banyaknya barang dengan harga senilai atau berbalik nilai. Nah, ini kan masalahnya sama dengan nomor 3. Berarti senilai teman-teman. Artinya apa? Atas bawah sama dengan atas bawah. Hanya saja satuannya perlu disamakan. Tonnya harus kilogram. Tahu 1 ton berapa kilogram? Tentu saja 1000 kilogram gitu ya. Sehingga kita punya apa? Atas bawah 1000 dibagi 1 sama dengan senilai atas bawah. Berarti 1 juta dibagi dengan X gitu ya teman-teman. Berarti kita punya apa itu? 1000X sama dengan 1 juta. Nah, tentu saja ini bisa langsung dicoret ya. Nah, langsung ketemu inilah X-nya, yaitu 1000. Jadi jawabannya mana? 1000 ya. Oke. Menurut soal ini harga 1 kg beras adalah 1000. Menurut soal ini gitu ya. Lo kok nggak masuk akal? Ya suka-suka orang buat soal ya. Oke, begitu, tapi harus kita ikuti. Ini bagi yang ngawur ya langsung jawab 10.000. Kenapa? Karena di toko 10.000. Nah, itu ngawur ya. Oke, baik, sekarang ke nomor 5. Perhatian. Sebuah gedung dapat diselesaikan selama 24 hari dengan 120 pekerja. Oke, mari kita tulis ya, perhatian teman-teman. Sebuah gedung dapat diselesaikan 24 hari. Kita tulis ya, dengan 120 pekerja. Gitu ya. Nah, jika ingin selesai dalam 18 hari, oke. Jadi, kalau pengen 18 hari selesai, berapa banyak pekerja yang harus ditambahkan? Sekali lagi hati-hati, ditambahkan. Misalnya ini X, maka yang ditanya delta X-nya. Jadi penambahannya, bukan nilai X-nya. Itu memang harus hati-hati. Oke, baik, kembali. Ternyata ini adalah banyak pekerja terhadap hari, itu berarti waktu. Banyak pekerja terhadap waktu, ya, senilai atau berbalik nilai. Semakin banyak pekerja, waktunya semakin sedikit ya. Maka ini namanya berbalik nilai gitu ya. Oke, baiklah. Sehingga ingat berbalik jiro roji ya, atas bawah, bawah atas. Langsung kita action. Atas bawah berapa? 24 dibagi 18 sama dengan bawah atas. Berarti apa? X dibagi 120. Betul ya? Atas bawah, bawah atas gitu. Baik, selebihnya adalah perkalian silang ya. 18X sama dengan 24 dikali 120. Bagaimana X-nya? Dia adalah 24 kali 120 dibagi dengan 18.
Oke, baik. Coret-coretnya kayaknya asik ini. Dibagi 6 berarti 3. Dibagi 6 berapa? 4. Oke. Selanjutnya lagi 24 dibagi 3 berarti 8. Gitu ya. Nah, sudah kelihatan ini. Berarti tinggal 8 kali 4. Berapa 8 kali 4? 32. Ingat masih ada nolnya gitu ya. Jadi ternyata X-nya adalah 32. Lagi-lagi hati-hati, ditanya bukan X tetapi apa? Delta X-nya. Berarti delta X adalah tadinya 120 menjadi 320. Gitu ya. Oke ya, jadi delta X-nya tadinya sebentar, ini kayaknya ngitungnya ada sesuatu ini. Benar nggak? Caranya kita ulangi ya. Ini dibagi dengan 6 ya. Berarti dapat 3. Kemudian nah ini sesuatu banget ini. Ya ini ya, kurang teliti. Bagi 6 adalah 3, 12 bagi 6 berapa? 2. Gitu. Sehingga 2 kali 8 ya. Sehingga 2 kali 8 berapa? 160. Enggak jadi ini ya. Oke. Jadi 160. Tadinya berapa? Tadinya hanya 120. Berarti gimana ini? 120 60 ya dikurangi dengan 120. Harus tambah berapa? Dia tambah 40 ya. 40 orang. Ini jawabannya gitu. Oke. Jadi memang ketelitian itu ya namanya manusia ya. Kadang ngalami tidak teliti seperti itu. Tapi ya kalau tidak teliti segera sadar gitu ya. Sadarnya bukan setelah selesai ujian ya, itu sih terlambat ya. Oke, baik. Sekarang nomor 6, teman-teman. Perhatian, uang Ali dan Budi perbandingannya 3:4. Oke. Ali kita misalkan A, Budi adalah B. Berarti A dibanding B 3:4 gitu ya. Jika jumlah uang mereka artinya A ditambah B adalah 560.000 gitu ya. Maka selisihnya berapa? Selisih berarti apa? Pengurangan ya. Ayo, A kurangi B atau B kurangi A? B dikurangi A. Kok tahu? Mengapa bukan A kurangi B? Ya, karena kan A itu pembandingnya 3, B-nya 4, otomatis B-nya lebih besar, gitu ya. Maka besar kurangi yang kecil, gitu loh. Kalau nanti kecil kurangi besar bisa negatif, padahal jawabannya positif semua. Gila, sampai ke situ mikirnya ya. Oke, baiklah teman-teman. Jadi begini. Kita dihadapkan dengan dua persamaan. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Maka ketika seperti ini, teman-teman mengingat kembali ya, paling enak pakainya substitusi. Dari persamaan 1 coba ya. Tadi sudah kenal perkalian silang ya. A per B sama dengan 3/4. Berarti A sama dengan apa? Oke, berarti 3/4 kali B. Betul ya? 3B 4A kan gitu ya. Nah, ini persamaan 1. Ini duanya ya. Berikutnya adalah namanya substitusi. Substitusi itu diganti. Jadi persamaan 1 digantikan ke persamaan 2. Persamaan 2 itu apa toh? A tambah B. Berarti A-nya itu ya, A-nya kan sekian. Ini untuk menggantikan A di sini. Oke, lanjut di sini yuk. Jadi A-nya diganti apa? 3/4B. Kemudian teman-teman tambahkan dengan B. Hasilnya adalah 560.000. Begitu ya. Oke. Sekarang samakan penyebutnya. Jadikan berapa? 4 gitu ya. Berarti B ini adalah 4B/4. Maka 4 tambah 3 berapa? 7. 7B/4 adalah 560.000. Baik, kita lanjut sini. Jadi teman-teman, 7B sama dengan gimana? 560.000 kali 4 gitu ya. Betul ya? Oke. Nah, B-nya berarti ini dibagi 7. Asik loh. 56 bagi 7 berapa? Dia adalah 8 ya. Akhirnya enteng banget. Berapakah B-nya? 8 kali 4 berapa? 32. Gitu ya. 32 nolnya berapa coba? Tadi kan baru ini, berarti masih ada nolnya 4 ya. 320.000. Oke. Kita sudah ketemu B ya teman-teman. Setelah itu tentu saja kita hitung A-nya. A-nya berapa toh?
3/4 B. 3/4 kali 3 20.000. Begitu ya. Coret apanya ini? Oke, 32 dibagi 4 dia adalah 8. 8 kali 3 berapa? 24. Jadi 240.000. Baik, kembali dengan pertanyaan ya. Apa yang ditanyakan? Ingat, inilah pertanyaannya. B dikurangi A, berarti B dikurangi A sama dengan B-nya tadi 320.000, ini 240.000 ya. Oke, 32 kurangi 24 gitu aja, enak ya. 32 kurangi 24 berapa? 8. 8 itu apa? 80.000. Selesai. Mana jawabannya? Subhanallah. Jawabannya adalah B gitu ya, teman-teman. Oke, jadi kemanapun arah soal kita ikuti saja. Dia adalah kaidah matematis sederhana ya, karena TIU ini adalah untuk semua jurusan ya, untuk yang sastra, yang bahasa, yang apa sosial ya, semua menggunakan TIU ya, eksak juga. Oke, nah kemudian nomor 7 ya teman-teman, perhatikan baik-baik. Jika 36 pekerja menghabiskan persediaan makan selama 10 hari, jika pekerja ditambah 4 orang, maka persediaan makan akan habis berapa hari? Ya, beginilah soal ya, macam-macam ini. Ketika 36 pekerja, perhatian baik-baik ya, itu persediaan makan habis selama 10 hari. Begitu ya. Jika pekerja ditambah dengan 4, artinya dari sebelumnya yaitu 36, lalu ditambah dengan 4. Gitu loh ya. Maka nanti akan habis berapa hari, X-nya itu di sini. Oke ya. Baik, teman-teman, berarti gimana ini? Lurus atau berbalik nilai? Ya. Kalau banyak pekerja dengan menghabiskan persediaan makan, gitu ya. Makin banyak orang, ya persediaan makannya akan makin cepat habis. Makin banyak ya orangnya, waktunya makin sedikit. Berarti bagaimana perbandingan ini? Jadinya adalah berbalik nilai. Gitu ya teman-teman. Berarti ini kita bereskan dulu. 36 tambah 4 pasti tahu ya. Oke, dia adalah 40. Jadi nanti yang kita pakai ini 36, ini 40 gitu. Kembali. Berbalik nilai berarti atas bawah, bawah atas, atas bawah, bawah atas. Yuk, 36/40 ya, atas bawah. Sama dengan bawah atas, apa? X dibagi dengan 10, gitu ya. Nah, sehingga perkalian silang 40 kali X sama dengan 36 kali 10. Inilah X-nya. 36 kali 10, kemudian kita bagi dengan 40. Oke. Semuanya bagi berapa ini? Bagi berapa? 4 ya. Bagi 4 adalah 9. Bagi 4 berarti di sini 10. 10-nya coret dengan ini. Wow, habis ya. Ketemu bahwa X-nya adalah 9. Dan ini yang ditanyakan apa? Ya X-nya itu ya sudah ya 9 hari. Selesai. Oke, jawabannya E. Gitu ya teman-teman. Oke. Ternyata sudah 7 soal kita coba. Dan ya begitu-begitu saja ya, kita hanya membuat perbandingan yang benar, senilai atau berbalik nilai, lalu perkalian silang, hitung, udah jadi ya. Adapun kadang nanti semakin ke sini variasinya akan makin ada gitu. Sekarang nomor 8 kita lihat. Jika A mampu mengecat tembok dalam waktu 3 hari, kalau B dalam waktu 5 hari, jika mereka bekerja bersama-sama, lah ini ya. Variasi sebelumnya belum pernah ada seperti ini. Akan selesai dalam waktu berapa? Oke, baik. Jadi gini teman-teman. A mampu mengecat tembok 3 hari. Kita tulis dulu. A-nya 3 hari. Kemudian B 5 hari. Mohon maaf ini agak batuk-batuk flu ya. Tapi udah hampir sembuh kok ya. B-nya 5 hari gitu. Nah, mereka bekerja bersama-sama. Itu kita misalkan, misal C ya, itu adalah bekerja bersama, bekerja sama-sama gitu ya. Itu C. Ya, waktunya itu. Nah, nanti ini yang ditanyakan berapa gitu. Oke, baik. Ini teman-teman yang harus kenali, harus mengerti
bahwa ketika mereka bekerja bersama-sama, maka kita menggunakan perumusannya pakai seper. Jadi seper C sama dengan 1 per A ditambah 1 per B. Selalu begitu. Ya, sehingga teman-teman ini bisa kita masukkan 1 per A-nya berapa? 3 ditambah 1 per B-nya adalah 5. Baik ya. Kita samakan penyebut yuk. 3 kali 5, 15. Berarti ini 5 ditambah 3, gitu ya. Saya kira biasa ini, matematika SD ini. 1 per C, gitu. Oke, akhirnya ingat ya, 1 per C itu adalah 5 tambah 3, 8 per 15. 1 per C sama dengan 8 per 15. Jadi, C-nya berapa? Ya dibalik aja. 15 dibagi 8. Teman-teman, nyampe 2 enggak? Enggak nyampe ya. 1 ini. 1. Sisanya berapa? Berarti 15 kurangi 8, 7. 7 per 8 hari. Ya, kalau 1 lebih, kalau 2 enggak nyampe. Gitu. Jadi bagaimana? Mana yang cocok? Kalau 1 lebih, kalau 2 enggak nyampe, ya udah 1 sampai 2 hari kan gitu ya. Nggak mungkin kan 2 sampai 3, 3 sampai 4. Nah, luar biasa, asik banget. Jadi, ini mungkin hal yang baru bagi teman-teman. Harus ngerti ya, bahwa ketika bekerja bersama-sama, maka rumus yang kita pakai seperti ini. Oke, siap ya. Ini kalau CPNS keluar seperti ini, pertama teman-teman bersyukur lalu tersenyum dan kerjakan dengan sukses. Amin, gitu ya. Baik, teman-teman, di part 1 masih ada 3 nomor lagi ya. Dan ini masih kelas sedang, kelas menengah ya. Karena yang kelas tinggi ya, high class nanti di part 2 gitu. Maka teman-teman tetap setia. Baiklah, kita mulai nomor 9. Perhatian. Peternak sapi membeli 10 karung rumput untuk persediaan makan ternaknya selama 2 hari. Oke ya. Perhatian, kita tulis yuk. Jadi 10 karung rumput itu untuk 2 hari. Tulis saja. 10 karung 2 hari. Gitu ya. Jika 15 karung, nah gitu ya. Jika 15 karung, maka persediaan ternak akan cukup untuk berapa hari? Ya sudah, ini adalah X-nya. Oke. Banyak persediaan makan terhadap waktu menghabiskan makanan itu. Bagaimana? Lurus atau terbalik? Ya. Semakin banyak persediaan, berarti waktu untuk menghabiskan juga semakin besar ya. Berarti ini adalah perbandingan yang senilai, gitu ya. Sehingga kalau senilai teman-teman, atas bawah ya. Atas bawah 10 dibagi 15 sama dengan atas bawah, berarti 2 dibagi X. Oke, perkalian silang. 10 kali X sama dengan 15 kali 2. Maka inilah X-nya. 15 kali 2 dibagi dengan 10. Baik ya. Oke, kita bagi 5 berarti 3. Bagi 5 berapa teman? 2. Wow, 2-nya habis. Berarti langsung ketemu jawabannya ya. Berapa? 3. 3 apa? 3 hari. Selesai, jawabannya D. Nah, lama-lama jadi gampang banget. Iya, kenapa? Sudah memahami dan sudah terbiasa. Ya, semoga 10 pun gampang. Kita coba. Baik, teman-teman. Umur adik 3/5-nya umur kakak. Adik itu A, kakak itu K. Ya, berarti gimana? Umur adik A sama dengan 3/5 K, gitu ya. Nah, jika selisih umur mereka 6 tahun, hati-hati, selisih umurnya 6 tahun. Berarti adik kurangi kakak atau kakak kurangi adik? Ya, tentu saja kakak kurangi adik itu 6. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nanti bisa bingung sendiri ya. Maka umur mereka masing-masing adalah berapa? Artinya apa? A itu berapa? Begitu pula K, K-nya itu berapa, gitu ya teman-teman. Oke, baiklah, hanya ini serupa dengan tadi, nomor berapa tadi yang kita pakai substitusi ya. Hampir sama, keluarnya di tahun berbeda. Nah, gini loh ya, ternyata mirip-mirip. Jadi kalau teman-teman belajar
5 tahun terakhir dengan detail, itu insya Allah ya sudah sangat menyerupai. Belajar bukan menghafalkan tetapi memahami. Oke, dari sini teman, berarti A sama dengan apa? 3/5K ya. Nah, ini kita namai persamaan 1, nanti kita substitusi ke persamaan 2. Jadi A-nya kita ganti dengan 3/5K. Artinya apa? 3/5K itu untuk ganti A ini. Oke, langsung kita lanjut di sini. Yuk. Berarti K-nya tetap dikurangi dengan A. A-nya diganti apa? 3/5K. Begitu? Itu sama dengan 6. Oke ya. Teman-teman, jadi samakan penyebutnya. Ini 5 gitu ya. Oke. Ya memang flu belum sehat ya, tapi tidak apa-apa untuk kebaikan ya. Insya Allah nanti doa dari teman-teman semua ya untuk Pram cepat bugar nanti gitu. Berarti apa ini? K itu kalau penyebutnya 5 berarti apa? 5K dikurangi 3K gitu ya. Ini sama dengan 6. Oke, 5 kurangi 3 berapa? 2. 2K ya. Betul ya? Sama dengan 5 kali 6 30. Langsung ketemulah K. 30 bagi 2. Oke, 15 tahun. Nah, langsung ketemu K-nya. K-nya sudah ketemu. Jadi kakaknya 15 tahun. Wow, cuma ada 1 ya. Ini bukan. Ya sudah, kita sudah ketemu jawabannya D. Bagaimana adik kok bisa 9 tahun? Ya bisa aja. Why not ya? Kan adik tadi berapa? 3/5K. K-nya adalah 15 ya. 15 bagi 5 berapa? 3. 3 kali 3. Tuh, betul kan? 9 tahun. Wow, keren ya. Gitu teman-teman. Oke. Sampai 10 nomor kita lalui. Kayaknya semua biasa-biasa aja. Optimis ya, optimis. Bismillah, usaha dimaksimalkan ya. Begitu pula berdoa, baru kita tawakal. Begitu. Oke, sekarang nomor terakhir di part 1, nomor 11. Baik. Bagaimana ini? Bahwa ada 12 ternak menghasilkan pakan, menghabiskan pakan 14 karung. 12 ternak, kita tulis saja gitu ya. Menghabiskan pakan 14 karung. Selalu gini ya caranya. Jika banyak ternak ditambah dengan 6. Oke, emang tadinya berapa? 12 lalu ditambah dengan 6. Gitu. Maka butuh pakan sebanyak berapa? Ya udah langsung X-nya. Tentu ini kita bereskan. 12 tambah 6 berapa? 18 ya. Nanti yang kita pakai apa? 12 dan 18-nya. Banyak ternak dengan ya pakan yang dihabiskan itu senilai atau berbalik nilai. Tentu saja makin banyak ternaknya, makin banyak karung yang dihabiskan ya. Itu namanya perbandingan apa? Senilai. Oke? Berarti atas bawah ya. Atas bawah 12 bagi 18 sama dengan atas bawah ya, 14 dibagi dengan X gitu ya. Perkalian sini lagi yuk. 12X sama dengan 18 kali 14. Inilah X-nya. 18 kali 14 dibagi 12. Oke teman-teman. Bagi 6 yuk. 3. Bagi 6 yuk. 2. Oke ya. Tahu nggak 14 bagi 2? Tentu 7. Iya. Langsung ketemu jawabannya. Jadi X sama dengan 3 kali 7. Berapa itu? 21 karung. Itu jawabannya apa? Jawabannya adalah A. Oke. Baik, ini teman-teman di part 1 memang The Prams pilihkan 5 tahun terakhir yang kualitasnya sedang saja. Jadi belum ada yang istimewa. Cuma tadi digabung ya, sehingga pakai seper itu ya. Sementara yang lain ya biasa-biasa aja dengan jebakan-jebakan yang ada. Kalau teman-teman penasaran ingin ya 5 tahun terakhir tapi soalnya yang high class itu di mana? Di part 2. High classnya di mana nanti part 2? Nah, dari tadi teman-teman kita membandingkannya hanya 2 variabel. Nanti di part 2 soal-soal kita tingkat kesulitan tinggi itu ya kalau tidak 3 variabel ya tentu tetap 2 variabel, tetapi ya kompleksnya permasalahan itu jauh lebih kompleks dari yang sudah kita sampaikan. Oke, penasaran ya teman-teman? Kalau gitu ikutilah di part 2 untuk TIU CPNS
ya, dalam rangka kita mendalami materi perbandingan yang memang keluar pada tes TIU CPNS 5 tahun terakhir. Oke, tetap setia, tetap subscribe, like, dan subscribe dan share-nya ya teman-teman. Oke gitu ya, makin di hati makin mengedukasi. Jenius mendadak bersama The Prams.